Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Anif SPD MPD serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial dalam perspektif Islam. Semoga presentasi ini dapat menambahkan wawasan kita tentang bagaimana Islam mengajarkan sikap bijak dalam menghadapi perkembangan media sosial di era modern saat ini. Baik, pada slide pertama ini kita akan membahas tentang FOMO atau Fear of Missing Out. FOMO adalah rasa takut tertinggal dari orang lain, terutama ketika melihat kehidupan orang lain di media sosial yang terlihat lebih bahagia, lebih sukses, atau lebih mewah. Akibatnya seseorang sering merasa hidupnya kurang dan mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalam pandangan Islam, kondisi ini dapat menjadi penyakit spiritual, apalagi membuat seseorang iri, tidak bersyukur, dan terlalu mengejar pengakuan manusia dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memandang bahwa masa ini muncul karena hati terlalu bergantung pada kehidupan dan penilaian manusia. Ketika seseorang selalu merasa kurang, maka ia akan sulit merasa tenang dan bahagia. Cara Islam mengobatinya yaitu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Allah, membiasakan diri bersyukur atas nikmat yang dimiliki, mengurangi kebiasaan membandingkan hidup dengan orang lain, menanamkan sikap qanaat atau merasa cukup, fokus pada tujuan hidup dan amal soleh. Dengan begitu, hidup akan menjadi lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan orang lain di media sosial. Slide kedua, kita membahas tentang perbedaan menikmati rezeki dan perilaku boros. Islam tidak melarang umatnya hidup nyaman dan menikmati rezeki. Selama diperbolehkan dengan cara halal dan digunakan secara baik, maka hal tersebut diperbolehkan. Menikmati rezeki secara wajar berarti menggunakan harta sesuai kebutuhan. Tetap bersyukur kepada Allah, tidak sombong atau merendahkan orang lain. Tetap menjalankan kewajiban seperti bersedekah dan zakat. Sedangkan gaya hidup israf atau boros adalah menghambur-hamburkan uang demi gengsi atau pamer dan membeli barang berlebihan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, lebih mementingkan penampilan dibandingkan kebutuhan utama, sampai menimbulkan utang dan pemborosan. Islam mengajarkan keseimbangan dalam hidup, artinya kita boleh menikmati hidup, tetapi sederhana dan tidak berlebihan. Selanjutnya pada slide ketiga membahas tentang perbedaan sosial. Di media sosial, banyak orang memperlihatkan kemewahan, pencapaian, atau gaya hidup mereka. Jika tidak disikapi dengan baik, hal ini dapat menimbulkan rasa iri dan rendah diri. Islam mengajarkan agar kita tidak berlebihan dalam membandingkan diri dengan orang lain, terutama dalam urusan harta dan dunia. Sikap seorang muslim seharusnya tidak iri terhadap nikmat orang lain, menjadikan keberhasilan orang lain sebagai motivasi, fokus memperbaiki diri sendiri, selalu bersyukur atas rezeki yang dimiliki. Ketika melihat orang lain hidup mewah, kita juga harus ingat bahwa kemuliaan seseorang tidak diukur dari hartanya, tetapi dari ketakwaan dan akhlaknya. Karena itu, seorang muslim harus tetap rendah hati dan tidak merasa minder ataupun sombong. Pada slide keempat, kita membahas tentang bagaimana mahasiswa membangun identitas diri yang kuat. Saat ini banyak orang merasa percaya diri hanya karena jumlah follower, like, atau pencitraan di media sosial. Padahal identitas yang sejati tidak berasal dari hal tersebut. Mahasiswa dapat membangun keamanan identitas dengan kuat, maka ia tidak akan mudah terpengaruh oleh tren, gengsi, atau tekanan sosial. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Islam mengajarkan hidup sederhana, bersyukur, dan tidak berlebihan. FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik dapat merusak ketenangan hati apabila membuat seseorang terus mengejar pengakuan manusia dan melupakan nilai spiritual. Sebagai seorang muslim, kita harus membangun identitas berdasarkan iman, ilmu, dan akhlak, bukan berdasarkan kemewahan pencitraan di sosial media. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada banyaknya harta atau pujian manusia, tetapi pada hati yang tenang dan dekat kepada
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.